Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mutakim dengan NIM A11 2022 14256. Di sini saya akan menjelaskan responsi BK yang sudah saya buat. Di sini saya menggunakan dataset diabetes. Untuk langkah pertama, kita bisa buka Google Colab, lalu memasukkan beberapa library yang akan digunakan. Untuk langkah pertama, kita bisa menggunakan ke Google Drive dahulu karena sampai ke Google Drive. Lalu bisa menambahkan nama datasetnya juga diabetes disaster seperti ini, dan selanjutnya bisa menampilkan df head. Df head ini menampilkan dataset awal, yaitu terdiri dari 5 baris. Di sini terdapat 9 label seperti contoh ini. Lalu ada df tile, di sini menampilkan dataset yang bagian akhir dari 5 baris. Dan lalu df save terdiri dari 768 baris dan 9 label. df info di sini melihat dataset tipe ini yaitu numerik, dan ini visualisasi distribusinya. Ada pregnancy distribution, glucose distribution, blood pressure distribution, skin thickness distribution, insulin distribution, BMI distribution, diabetes pedigree function distribution, X distribution, dan outcome distribution. Lalu kita mengecek apakah data ada missing value atau enggak dengan def input, yaitu seperti ini, 0 semua. Dan untuk visually missing value-nya di sini tidak ada yang missing ya. Lalu kita mengecek outlier buffer sebelum dan sesudah. Sebelum handling ini terdapat masih ada. Setelah di outlier ini sudah tidak ada ya, seperti visualisasi ini. Dan lalu kita mengecek distribusi data. Data teknis yaitu outcome. Di sini kita melakukan visualisasi gambarnya, kan of diabetes outcome dengan diperoleh 0 dan 1. 0 ini yang tidak terkena, 1 yang terkena diabetes. Lalu kita bisa melakukan handling imbalance, ya ini outcome-nya 1.500 dan 0.0 ke 500. Di sini kita mendistribusikan kelas setelah smooth 1.0 dan 0.0 sama ya, 500. Lalu menampilkan headmap korelasi dengan contoh visualisasi seperti gambar ini. Selanjutnya kita melakukan modeling. Di sini saya menggunakan 3 model, yaitu discussion tree, KNN, dan FBIS. Untuk bagian data training, data test itu 80 dan 20%, dan data yang ditaksirkan adalah outcome. Ya ini untuk discussion tree-nya, modelnya. Kita bisa mengecek, dan di sini terdapat hasil akurasinya 72, precisionnya 64, recall-nya 5, event score-nya 56. Dan ini klasifikasi reportnya. Dan ini untuk contoh confusion method dari discussion tree, yaitu terdapat negatif 27, positif 27, dan negatif 8, dan positif 27. Selanjutnya model KNN dengan rumus seperti ini, dan diperoleh akurasi dengan 66, precision 53, recall 48, event score 50. Klasifikasi reportnya sebagai berikut ini. Dan ini untuk gambar confusion method, visualisasi gambar confusion method KNN yang diperoleh. Selanjutnya model FBIS.
Dengan rumus seperti ini, dengan seperti ini, kita melakukan cetak akurasi precision recall event score dan diperoleh akurasi 70, precision 57, recall 64, event score 60 dengan skor seperti ini. Untuk conversion metricnya base seperti ini. Alasan saya membandingkan model ini karena menurut saya model ini cocok. Dan dari model ketiga ini yang paling terbaik adalah model decision tree. Ya, kita bisa mulai dengan model decision tree seperti ini. 077 KNN akurasi 077 KNN 66 bias 70. Ya, ini untuk perbandingannya di sini terlihat jelas decision tree lebih unggul yaitu 70%. Lalu saya akan melakukan hypertuning. Hypertuning yang akan saya lakukan yaitu decision tree karena nilainya karena yang paling tinggi akurasinya. Terbaik ini. Dan lalu saya akan melakukan hasil sebelum optimasi dan sesudah, apakah ini terdapat hasil yang lebih baik atau tidaknya. Di sini saya melakukan dan hasil sebelum optimasi itu diperoleh akurasi dengan angka 0,70. Nah, dengan akurasi angka 0,72 dan decision tree setelah di pertanding dioptimasi itu 79. Sedangkan error score-nya juga yang decision tree sebelum dioptimasi 56 dan sudah 70. Kesimpulan dari ini terdapat akurasi yang lebih tinggi setelah dilakukan optimasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.